Salam jumpa dengan Mitra Ref Channel yang sedang melakukan siaran percobaan. Sebelumnya, saya sudah ngalor ngidul soal produk daripada negara tercinta kita, NKRI, yang begitu banyak varian produknya yang harus ditangani bagai jalan satu arah agar bisa dipertahankan mutu dan mendapatkan harga yang premium. Penanganannya adalah memakai aplikasi cold chain system, rantai pendingin, agar bisa diawetkan secara basic, tidak mengubah daripada basicnya, dasarnya, bahwa itu ikan utuh tetap ikan utuh, bahwa itu daging merah, daging sapi, daging kambing itu tetap berbentuk satu daging yang siap untuk diolah. Itu semua perlu rantai pendingin, cold chain system dengan peralatannya. Kita sudah singgung sampai di sana. Saya ingin melanjutkan begini. Saya adalah salah satu praktisi di bidang pendingin. Mau sharing saja kalau itu mau didengarkan. Yang nggak mau ya tidak apa-apa. Ya. Nah, dari varian produk yang begitu banyak, yang bisa saya sharing adalah Mitra Ref Channel. Dan syukur-syukur kalau bisa melakukan pelatihan untuk eksekusinya, baik online ataupun offline. Karena di komunitas pendingin, ya tentu adalah penanganan hingga bisa komprehensif hulu hilir. Saya banyak di perikanan, jadi saya tahu subsektor atau sektor itu, misalnya saat produk itu ditangani setelah pasca panen atau pasca tangkap, maka itu harus langsung ditangani pendingin. Sudah ada untuk skema okupasi SKM yang sudah disusun oleh pemerintah. Dalam hari ini Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin kementerian ini yang saat kemarin concern untuk lebih go green, untuk lebih ramah lingkungan, ini yang akhirnya punya skema. Yang lain mungkin masih kalah cepat. Dan semoga kalah cepatnya ini bisa langsung dibarengi oleh kementerian dan lembaga lainnya untuk subsektornya masing-masing. Jika itu di perikanan, perikanan bisa akan lebih detail. Jika itu untuk unit pengolahan industrinya, kementerian perindustrian dan perdagangan akan bisa lebih detail. Begitu juga di pertanian, perkebunan, peternakan. Itu yang kita harap. Oke, kita kembali lagi. Kalau itu untuk pelatihan, baik offline ataupun online, yang terutama Mitra Ref Channel ini mau mulai dengan kekurangan yang ada karena ini masih siaran percobaan, dan saya berjanji akan terus perbaiki ini. Kita sudah punya basic. Kode skema ini kita sudah ambil nih. Dengan okupasi SKM nomor sekian. Nah, tapi saya miliki plus-plusnya. Ada pendalaman dan untuk perancangan. Saya melihat begini, kalau kita hanya memenuhi implementasi daripada skema okupasi yang ada, tanpa kita mendapatkan nilai plus-plusnya. Misalnya salah satu contoh adalah saya ingin pendalaman teorinya supaya benar-benar saat kita mendalami, memahami teknik refrigerasi, teknik pendingin ini, maka teknik ini bisa membuat kita menganalisa, tidak sekedar nyontek terus, tidak sekedar ngintip saja, dimanapun, oleh siapapun, kepada siapapun. Karena kita punya fundamental yang kuat.
teori yang akan menunjang, teori yang jadi acuan. Itulah yang saya katakan pendalaman. Kenapa saya mau tambahkan ini perancangan? Misalnya satu contoh adalah untuk perancangan kamar pendingin berinsulasi atau yang mereka kenal cold storage. Ada perancangannya. Karena apa? Agar yang mau mulai bisa langsung memanfaatkan di lapangannya dalam eksekusi pekerjaannya. Dan juga seperti yang ini, untuk merancang satu unitnya dengan benar. Karena bisa merancang, maka mereka punya keyakinan itu akan bermanfaat. Mereka bisa benar-benar menjadi profesional, bisa benar-benar menjadi wira swasta yang benar-benar menguasai bidang yang mereka dalami, bidang yang mereka dapatkan penghasilan, dapatkan keuntungan. Yang dari 1 sampai 14 ini dari saya lihat Kementerian Lingkungan Hidup. 1 dari perindustrian, dan yang biru ini saya mencoba untuk implementasikan lebih dalam agar supaya benar-benar bisa memahami yang sudah ada, skema okupasi yang sudah ada, agar bisa lebih mendalami dan mulai bisa merancang. Saya berharap kalau ini bisa dikerjakan, mereka bisa mengeksekusinya. Itu yang jadi sharing saya, itu yang jadi keinginan daripada komunitas pendingin. Kalau kita memahami cara-cara dasar-dasarnya, kalau kita bisa menghitung, mengeksekusinya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa kita. Mungkin ilmu refrigerasi, ilmu pendingin sudah banyak juga yang jauh lebih berkembang beberapa langkah di depan kita. Dengan media refrigeran atau media pendingin yang lebih ramah lingkungan, CO2. Bahkan saya lihat dengan media udara yang sebagai refrigeran. Datanya sudah ada. Udara pun itu salah satu refrigeran, media pendingin. Semoga saja kita bisa bergabung dengan komunitas pendingin dunia untuk mengembangkan ini. Walaupun kita merasa ilmu pendingin itu bukan ilmu yang benar-benar hebat. Bukan. Teknik refrigerasinya sebenarnya saya yakin di sekolah-sekolah pun sudah ajarkan. Di akademi-akademi, lembaga-lembaga pendidikan sudah ajarkan. Tapi apa yang kurang? Nah, kita itu coba sedang mendalami ini dan mau memulai ini. Keluar
yang biasanya yang pendidikan formal, mengerti teori, mengerti hitungan secara ilmu dasarnya. Akhirnya saat prakteknya mereka perlu waktu lagi. Saya melihat paling kurang mungkin setengah tahun sampai 2 tahun mereka baru mulai masuk ke basic. Dan itu pun akan stagnan kalau di dalam satu pekerjaan yang rutinitas, yang kerjanya bagai robot, yang kerjanya hanya rutin. Nah, kita coba untuk memahami ini. Saya mencoba untuk memahami ini dan mencoba untuk sharing, dan syukur-syukur bisa mengajak, dan syukur-syukur juga mau diajak komunitas ini. Kita kembali pendalaman dan perancangan. Kalau kita dapat merancang, personal dapat uang, personal dapat penghasilan, mereka akan semangat. Tapi kalau putus, stagnan dengan teori yang ada, stagnan dengan kerja yang otodidak, ya akhirnya memang tidak akan berkembang. Banyak yang skip. Padahal ilmunya sama-sama saja. Satu contoh di pendingin ini. Hitungan untuk kamar pendingin yang memakai isolasi. Kamar pendingin berinsulasi. Itu sama dengan hitungan atau cooling capacity pada AC, untuk AC. Hanya satu kamarnya, dindingnya berisolasi, yang satu tidak. Akan sama dengan mesin untuk produksi es. Mau esnya macam apapun akan sama. Akan sama dengan pendinginan untuk mendinginkan air, yang bisa jadi airnya itu sebagai media pendingin sekunder, kedua, atau mungkin yang langsung bisa digunakan. Banyak varian produksi yang di pendingin ini. Nah, saya mengajak untuk komunitas pendingin, untuk personal pada komunitas pendingin. Banyak sekali yang dilakukan. Banyak sekali yang memerlukan hasil-hasil dari pendingin ini. Banyak. Kita akan bahas itu satu persatu. Makanya Traref Channel ingin memiliki tema ngalor ngidul. Ya, kita bisa ngalor ngidul, tapi yang masih berkait dengan teknik refrigerasi ini supaya bisa lipat penghasilan. Ini skema yang ada. Ini yang kita akan coba hingga nantinya mereka benar-benar bisa eksekusi. Dari sini kita akan coba tuh, ada dasar-dasar refrigerasi. Kita akan mempelajari kompresor, apakah kompresornya per unitnya, apa condensing unit, ya, komponen-komponennya serta fungsi-fungsinya, komponen utama, komponen terkaitnya. Kita akan coba pelajari ini semua sampai ke troubleshootingnya, sampai ke maintenance-nya.
Bagi yang berminat, ikuti terus Mitra Rev Channel ini. Saya mohon maaf, makanya saya punya rencana untuk lakukan siaran percobaan ini selama 1 bulan penuh. Sambil saya ngumpulin peralatan agar bisa lebih baik mutunya, lebih kelihatan jelas gambar-gambarnya, dan ngomong saya juga lebih baik, lebih bagus. Mungkin juga akan nanti dibantu oleh personal daripada akademisi yang benar-benar pengajar, yang benar-benar seorang dosen. Kita punya tema-tema yang bagus supaya sharing kita ini bisa dinikmati sebanyak mungkin orang yang berkait di bidang ini. Biar bagaimana tetap kita memerlukan peralatan, biar bagaimana kita tetap memerlukan anggaran, dana untuk menjalankan ini semua. Jadi memang perlu waktu. Tapi saya berharap dalam waktu 1 bulan ini bisa akan jauh lebih baik dan semakin baik. Saya rasa begitu untuk sementara siaran percobaan hari ini, dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangan yang ada. Terima kasih.